Dia dimasukkan ke penjara atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. I slept. Di awal film, kita diceritakan terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan tingkat kriminalitas menjadi meningkat, sehingga penjara pemerintah sudah tidak bisa menampung lagi. Maka dari itu, berdirilah penjara swasta di mana aturan dan sebagainya dipegang penuh oleh pemilik penjara itu. Seperti penjara swasta yang satu ini, yaitu Terminal Island, dia memerintahkan semua napinya untuk berkontribusi dalam sebuah balapan maut yang mereka beri nama Death Race. Seperti saat ini, balapan sedang berlangsung. Seorang pembalap bernama Frank sedang diburu habis-habisan oleh rivalnya yaitu Joe. For real information, semua pembalap diizinkan untuk memodifikasi mobilnya dengan senjata apapun. Nah, di sini anehnya mobil Frank ini tidak bisa mengaktifkan senjata. Karena keadaan semakin terdesak, akhirnya navigatornya yang bernama Cass memutuskan untuk keluar dari mobil itu menggunakan kursi lontar. Dan Frank pun tewas tertembak senjata Joe. Kita berpindah ke tokoh utamanya, yaitu Jensen Ames. Hari ini adalah hari terakhir Ames dan rekan-rekannya bekerja di sana, karena perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Ketika mereka mengambil upah mereka yang terakhir, ternyata nominalnya sangat kecil sehingga mengundang amarah para pekerja. Tapi karena perusahaan sudah menduga hal itu bakal terjadi, perusahaan ini sudah menyiapkan aparat untuk melindungi mereka. Dan akhirnya terjadilah bentrokan antara pekerja dan juga aparat. Malamnya, Ames ini pulang dengan keadaan lusuh. Ames pun bercerita kepada istrinya apa yang terjadi hari ini. Bukannya marah, istri Ames ini malah tersenyum dan menyemangati Ames supaya tidak menyerah. Sambil menunggu istrinya ini memasak, Ames pun bermain dengan anaknya di kamar. Entah muncul dari mana, tiba-tiba aja udah ada penjahat di dapur itu. Ketika Ames pergi ke dapur, istrinya ini udah tewas. Tidak sampai di situ, penjahat ini pun menyemprotkan sebuah cairan yang membuat Ames tidak sadarkan diri. Ketika M sadar, sudah ada 2 polisi yang ada di rumahnya dan dia pun tertuduh atas kematian istrinya. 6 bulan kemudian, dia pun dinyatakan bersalah. Ems dijebloskan ke penjara Terminal Island. Di sana, benar-benar tidak ada yang namanya belas kasihan. Seperti yang dilakukan penjaga sipir yang bernama Ulrich ini kepada Ems. Ems pun dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ketika Ulrich ini akan pergi, dia ngedengar suara gedebak-gedebuk. Ekspektasi dia adalah Ems ini digebukin sama tahanan yang lain. Tapi ketika dia cek, ternyata I slept. esok paginya ketika sarapan, ternyata Ems ini juga menarik perhatian para napi yang lain. Salah satunya adalah geng coach ini. Menurut informasi yang beredar, ternyata Ems ini dulunya adalah pembalap jalanan. Dan keahliannya dalam balapan belum ada yang bisa mengalahkannya. Tidak hanya geng coach, geng Joe ini juga memperhatikan Ems dari jauh. Tiba-tiba aja ada geng lain yang dipimpin oleh Pachenko mengganggu Ems. Tidak hanya meludahi makanan Ems, mereka juga menghina Ems dan juga almarhumah istri Ems. Geng Pachenko ini seperti membangunkan singa yang ada di dalam diri Ems. Setelah kejadian di kantin tadi, Ulrich pun membawa Ems menghadap kepala sipir yang bernama Hennessy. Walaupun kepala sipirnya ini perempuan, tapi perempuan ini sangatlah licik. Hennessy mengatakan kepada Ems setelah kejadian di kantin ini, Ems bakal jadi bulan-bulanan napi yang lain.
Di sini Hennessy menawarkan perlindungan kepada Ems dengan syarat dia harus mengikuti death race. Seperti yang kita tahu di awal bahwa penjara ini mengadakan balapan maut yang bernama death race. Dan ternyata balapan ini disiarkan secara langsung di internet dan telah memiliki viewers puluhan ribu. Sebagian besar dari penonton itu adalah penggemar Frank. Seperti yang kita ketahui, Frank telah tewas di awal cerita. Nah, di sini Hennessy ingin Ems ini menjadi Frank. Karena Frank ini kan pakai topeng, jadi tidak ada yang tahu siapa Frank itu sebenarnya. Awalnya Ems ini menolak mentah-mentah tawaran Hennessy. Tapi Hennessy yang licik ini menawarkan kembali kalau misal dia berhasil memenangkan 5 kali balapan, dia akan mendapat surat bebas. Dan Hennessy pun mengatakan bahwa Frank telah memenangkan 4 kali. Jadi Ems hanya perlu memenangkan 1 kali balapan lagi. Akhirnya Ems pun setuju untuk mengikuti balapan itu. Lalu Ems dibawa ke sebuah gudang yang ternyata tempat persiapan balapan. Dan dia pun diperkenalkan ke timnya yang ternyata adalah gengnya Coach. Moved to the States at 24 years old. Oh iya, 2 rekan Coach yang lain itu adalah Liz dan juga Gunnar. Coach berkata di sini tidak ada yang bakal mengetahui kalau Ems itu menjadi Frank, selain anggota timnya Hennessy dan juga Ulrich. Karena semua itu akan diawasi oleh Hennessy. Kalau ada yang berani berkhianat, maka tidak akan terlihat lagi. Ems pun diperlihatkan mobil yang akan dikendarainya nanti. Semuanya sudah dimodif dengan senjata yang sangat lengkap. Like front, sides. Machine guns for offense. So where's the ammo? The tombstone. Oh ya, untuk amunisi senjatanya itu akan dikasih ketika perlombaan. Karena Ems ini basicnya adalah pembalap jalanan, jadi dia juga cepat untuk memahami tentang mobil itu. Most important part of the car. Coach juga memberitahu kepada Ems tentang peraturan selama perlombaan. Balapan akan dilakukan sebanyak 3 ronde selama 3 hari. Di ronde pertama dan ronde kedua, pembalap harus bertahan hidup sampai ke garis finish. Sedangkan di ronde terakhir yaitu ronde 3, kecepatan akan mulai dihitung. Untuk menggunakan senjata itu akan ada di putaran kedua dan itu semua dikendalikan oleh Hennessy. Liz juga memberitahu kepada Ems siapa aja yang akan jadi pesaingnya. The only man in here who holds a degree from MIT. You've already met the local chapter. Our local superstar. Used to race for NASCAR. Grease monkey. Tiba-tiba aja ada sebuah mobil yang mengangkut para napi yang menggunakan gelang GPS. Ems pun langsung teringat dengan pelaku pembunuhan istrinya. Karena pelaku itu juga memakai gelang yang sama seperti itu. Apakah ternyata pelakunya itu adalah napi dari Terminal Island? Entahlah. Hari balapan pun tiba. Ems mengenakan baju almarhumah Frank. Semua napi bersorak untuk Frank. Tidak ada satupun yang tahu kalau ternyata itu adalah Ems. Karena Frank ini tidak pernah berbicara dengan napi manapun. Makanya sosoknya begitu misterius. Dan Coach pun mewanti-wanti Ems selama dia menggunakan kostum Frank, Ems ini tidak boleh berbicara dengan napi yang lain. Postur tubuh Ems yang sangat mirip dengan Frank membuat pesaing yang lain mengira kalau ini adalah Frank yang asli. Sampai Joe pun terlihat kesal karena Joe sangat yakin dia telah membunuh Frank di balapan sebelumnya. Tidak lama para navigator pun datang. Kalian masih ingat Cass kan? Dia adalah navigator Frank sebelumnya. Nah, sekarang dia menjadi navigator Ems. Dan Cass pun sudah tahu penyamaran Ems ini. Sebelum mulai balapan, Coach juga memberitahu Ems kalau kaca mobilnya sudah dimodifikasi seperti cermin. Jadi dia bisa membuka topengnya selama balapan berlangsung. Siaran balapan pun dimulai. Di sana udah ada 45 juta orang yang menonton dan itu merupakan sumber cuan untuk Terminal Island. Terminal Island Penitentiary hosts uncensored and unedited.
Dan balapan dimulai. Di sini Frank KW masih sedikit kewalahan karena dia masih harus beradaptasi. Sedangkan Joe fokusnya hanya satu, yaitu menghabisi Frank. Singkat cerita, balapan pun sudah memasuki putaran kedua. Di sini, para pembalap sudah bisa mengaktifkan senjatanya dengan cara mengaktifkan tombol yang ada di arena. Tombol pisau untuk senjata, tombol perisai untuk pertahanan, dan tombol tengkorak untuk jebakan maut. Di putaran kedua ini, balapan semakin mencekam karena semua pembalap saling menyerang dan juga berusaha bertahan. Mobil yang berhasil disingkirkan sudah dipastikan pengemudinya akan tewas. Ems masih memimpin di balapan ini. Ketika Ems berhasil menekan tombol pisau maupun perisai, anehnya mobilnya ini tidak bisa mengaktifkan senjata maupun pertahanan. Mobil Frank pun habis-habisan diserang oleh para pesaingnya, terutama oleh Joe. Untungnya, Mamang Ems ini sangat cerdik. Dia memiliki cara untuk membuat jebakannya sendiri. Dia pun meminta Cash untuk naik ke pangkuannya. Lalu dengan cepat Ems ini melempar kursi lontar yang sudah berisi minyak. Ketika Ems tidak sengaja bertatapan dengan Pachenko, tiba-tiba aja Pachenko ini menunjukkan gerakan yang sama seperti pelaku pembunuhan istrinya. Hal itu berhasil mengalihkan perhatian Ems sehingga mobilnya berhasil ditabrak oleh Joe. Balapan ronde pertama pun selesai. Ems pun membawa mobil itu kembali ke garasi dengan kondisi yang sangat parah. Anehnya, ketika tim coach ini memeriksa senjata di mobil itu, semuanya berfungsi dengan baik. Setelah balapan selesai, Ems ini langsung menghadap Hennessy. Ems bilang kalau dia tidak ingin mengikuti balapan lagi. Karena Ems ini yakin sekali kalau kasus kematian istrinya telah direncanakan oleh Hennessy. 6 bulan yang lalu, Hennessy ini kehilangan Frank ketika balapan. Hennessy pun langsung mencari orang yang cocok untuk menggantikan Frank. Dan Ems inilah orang yang memiliki kemampuan yang sama seperti Frank. Hennessy pun menyuruh Oris dan juga penjaga yang lain untuk meninggalkan mereka berdua. Wanita licik ini mengancam Ems kalau Ems tidak ikut dalam balapan selanjutnya, maka taruhannya adalah putrinya. Melihat Ems yang termenung sendiri sambil melihat foto putrinya, coach pun datang menghampirinya. Oh ya, for your information, ternyata coach ini bukanlah seorang napi. Jadi sebenarnya 3 tahun yang lalu coach ini telah bebas. Tapi karena dunia luar yang tidak cocok untuknya dan dia juga senang dengan memodifikasi mobil, jadi dia memilih untuk menetap di Terminal Island. Coach ini percaya kalau Ems bukanlah pelaku pembunuhan istrinya. Akhirnya, Ems ini mengeluarkan unek-uneknya kepada coach. Dia bilang dia sangat yakin kalau dalang dari kasus kematian istrinya adalah Hennessy. Malamnya, ketika tim Ems lagi mempersiapkan mobil, tiba-tiba Ems melihat Pachenko lewat. Ems pun langsung berhenti dan mengikuti Pachenko dari belakang. Tiba-tiba aja Ems ini diserang dari belakang dan langsung dikeroyok oleh tim Pachenko. Hampir aja dia dihabisi oleh tim Pachenko, untungnya Liz datang dan mengalihkan perhatian. Pachenko yang udah babak belur dan terpojok akhirnya dia mengaku.
Pachenko bilang dia hanya disuruh Hennessy, dan Ulrich lah yang mengantar Pachenko ini ke rumah Ems malam itu. Akhirnya Pachenko bisa selamat karena Ulrich dan penjaga sipir yang lainnya menghentikan mereka. Stage 2 begins. Grim. Balapan ronde kedua pun dimulai. Kali ini fokus Ems adalah Pachenko. Stage 2 now. Ketika balapan dimulai, entah kenapa Ems ini malah menjalankan mobilnya dengan sangat lambat. He's not even trying to race. Ternyata Ems ini udah menyadarinya kalau Cash adalah alasan kenapa senjata dan juga pertahanan mobil itu tiba-tiba macet. Karena kasus ini sama persis seperti ketika balapan terakhir Frank dan navigatornya adalah Cash. Ems pun mengancam Cash kalau dia tidak mengaku dia akan dilontarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akhirnya Cash ini mengaku kalau dialah yang menyabotase dan itu semua disuruh Hennessy. Hennessy mengiming-imingi Cash dia bakal menandatangani surat bebas untuk Cash. Tujuan Hennessy hanya satu, yaitu Ems tidak menang. Jadi dia terus balapan di sana dan mengumpulkan cuan untuk Hennessy. Setelah mendengar jawaban dari Cash, semuanya pun udah jelas. Ems pun langsung tancap gas kembali ke arena dan berhasil menempati posisi terdepan. Seperti yang aku bilang tadi, fokus Ems adalah Pachenko. Dia benar-benar memburu Pachenko habis-habisan dan akhirnya berhasil membuat mobil Pachenko terguling. Tapi tidak sampai di situ, Ems masih terus menyerang Pachenko, bahkan dia sampai turun dari mobilnya. Dia pun menghabisi Pachenko menggunakan tangannya sendiri dan itu sebagai peringatan untuk Hennessy dan juga Ulrich. Melihat hal itu, akhirnya Hennessy memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu sebuah mobil tronton yang sudah dilengkapi dengan senjata yang sangat lengkap. Dia udah gak peduli lagi dengan Ems ataupun pembalap yang lain. Tujuannya adalah untuk menghibur para penonton dan juga menghabisi para pembalap. Singkat cerita, senjata Hennessy ini hampir berhasil menghabisi semua pembalap. Hanya tersisa dua, yaitu Ems dan juga Joe. Seperti biasa, Mamang Ems ini selalu punya cara. Dia menghubungi Joe melalui radio dan memintanya untuk kerjasama untuk menghancurkan senjata Hennessy. Joe pun setuju. Dan siapa sangka kalau senjata rahasia Hennessy ini bisa dengan mudah mereka hancurkan. Semua napi bersorak atas kemenangan Ems dan juga Joe. Ketika sedang memperbaiki mobil, Ems ini didatangi oleh Joe dan juga timnya. Ternyata Joe ini mulai curiga karena suara Frank yang ada di radio tadi sama seperti suara Ems. Tapi Mamang Ems ini tetap santai dan juga tenang dalam menjawab pertanyaan Joe, sehingga Joe pun tidak jadi curiga. Sementara itu Hennessy udah mulai ketar-ketir nih karena Ems sudah terlihat berbahaya. Dia pun menyuruh Ulrich untuk memasangkan bom di mobil Ems. Ketika Hennessy mengumpulkan para tahanan ini di lapangan, Ulrich pun langsung menjalankan aksinya. Hennessy bilang kalau para napi tidak akan ada yang bisa keluar dari penjara ini. Perkataan Hennessy ini juga sebagai peringatan untuk Ems. Beberapa jam sebelum balapan, coach ini menunjukkan sebuah video tentang sebuah bangunan. Setelah melihat video itu, Ems meminta Gunnar dan juga Liz menambahkan tangki minyak di mobilnya. Lalu Ems pergi begitu saja menuju garasi Joe. Entah apa maksud semua ini, yang pasti Ems hampir dikeroyok oleh tim Joe. Malamnya udah ada 70 juta viewers yang menonton siaran langsung. Di sini mobil Joe udah dimodifikasi dengan tambahan senjata yang sangat mematikan. Ketika sedang persiapan, tiba-tiba aja Hennessy datang ke ruangan Ems. Hennessy ini memberikan surat bebas kepada Ems.
Tentu aja dengan syarat Ems harus bertahan hidup dan memenangkan perlombaan ini. Lagi-lagi wanita licik ini mempermainkan pikirannya Ems. Dia bilang walaupun nanti Ems keluar dari penjara ini, apakah mungkin dia bisa jadi ayah terbaik untuk putrinya? Dan Hennessy menawarkan kerjasama kepada Ems untuk tetap di death race sebagai Frank. Balapan pun dimulai. Di sini Cass memberitahu Ems kalau dia disuruh oleh Hennessy untuk tidak membiarkan Ems menang. Selama balapan, wanita licik ini mematikan tombol perisai senjata maupun tengkorak ketika Ems berhasil menginjak tombol-tombol itu. Dan tentunya Joe sangat menikmati keuntungan itu. Dia habis-habisan menyerang Ems. Joe pun menembakkan bazooka-nya mengarah kepada Ems. Tapi sayangnya bazooka itu mengenai sebuah bangunan. Ternyata bangunan itu adalah bangunan yang coach lihatkan kepada Ems. Dan itu adalah celah untuk keluar dari Terminal Island. Jadi semua ini udah direncanakan oleh Ems dan Joe untuk bisa kabur dari sana. Melihat hal itu, Hennessy langsung marah besar. Dia mengambil remote bom dan ingin meledakkan mobil Ems. Yap, coach dan timnya udah mengetahui kalau bom itu terpasang di mobil Ems. Akhirnya Hennessy mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Ems. Dan kalian ingatkan, Ems meminta tambahan tangki, dan inilah fungsinya. Karena seluruh pasukan diperintahkan untuk fokus menangkap Ems, Joe pun berhasil kabur. Ems dan Cass juga udah punya rencana lain. Mereka berdua akan bertukar posisi dan Cass akan menyamar sebagai Frank. Karena sebelum balapan ini dimulai, Cass sudah diberikan surat bebas. Akhirnya ketika penglihatan para pasukan terhalang oleh bangunan-bangunan, Ems ini langsung keluar dari mobil. Akhirnya mobil Ems bisa dihentikan oleh pasukan, dan ketika keluar, Cass sudah berganti kostum menggunakan kostum Frank. Sedangkan Joe dan juga Ems berhasil meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Hennessy udah mengira berhasil menangkap Ems. Dan karena jumlah penontonnya memecahkan rekor, ucapan dan juga hadiah mulai berdatangan. Ketika Hennessy membuka hadiahnya, dan inilah yang terjadi. Yap, itu adalah bom yang mereka pasang di mobil Ems. 6 bulan kemudian, Joe dan juga Ems memulai usahanya di Miami sebagai montir. Dan tidak lama Cass pun menyusul ke tempat mereka. Akhirnya, Ems bisa bersama lagi dengan putrinya. Ems tahu dia bukanlah ayah yang terbaik untuk putrinya, tapi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan Ems yakin sekali di dunia ini tidak ada yang bisa mencintai putrinya seperti Ems mencintainya. Cerita pun selesai, akhir yang membahagiakan untuk Ems dan juga yang lainnya. Menurut kalian gimana nih alur cerita filmnya? Kalau kalian suka jangan lupa di like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton film aslinya. Yuk nonton pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.